Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada dosa yang kecil ketika dihadapkan pada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu pernah disampaikan Sang Salik, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nasihat tersebut mengingatkan pentingnya bersikap hati-hati atau waro dalam setiap urusan di dunia ini. Apalagi bila seorang sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim dan mukmin. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan banyak kisah sebagai pengingat kepada umat beliau. Di antaranya sebagaimana terkandung dalam hadis riwayat Tirmizi. Suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat beliau, mohonlah perlindungan kepada Allah dari Jub al-Hazan. Maka para sahabat pun bertanya, apakah itu Jub al-Hazan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, itulah lembah di neraka Jahannam. Setiap hari Jahannam sendiri memohon perlindungan dari itu, Jub al-Hazan, sebanyak 100 kali. Lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memasukinya? Lalu Rasul menjawab, para pembaca Al-Quran yang beramal karena pamrih atau riya. Adapun riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan sabda Nabi SAW, sungguhnya di neraka Jahannam ada sebuah lembah, di mana Jahannam itu sendiri setiap hari mohon perlindungan darinya kepada Allah sebanyak 70 kali. Lembah tersebut dihuni oleh para qurra yang gemar mengunjungi para penguasa. Dari Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Abdul Rabbih al-Baghdadi, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab ibnu Atha. Dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, sesungguhnya di dalam neraka Jahannam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka Jahannam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang riya atau pamer dari kalangan umat Muhammad yang hafal kitabullah atau Al-Quran dan suka bersedekah, tetapi bukan karena zat Allah. Dan juga bagi orang-orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad tetapi bukan karena Allah. Secara kebahasan, Jub al-Hazan dapat diartikan sebagai lembah kesedihan. Lembah itu terletak di dalam neraka Jahannam. Berbeda dengan tingkatan neraka yang lain, Jahannam adalah bagian dari neraka yang paling dalam, sehingga wajar di dalamnya terjadi siksaan dengan tingkatan yang paling berat. Sementara itu Nabi SAW dalam hadis tersebut menerangkan bahwa penghuni lembah kesedihan justru orang-orang yang beriman kepadanya dan kitabullah, tetapi mereka melakukan riya semasa hidupnya. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak murni ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sampai neraka sendiri memohon-mohon perlindungan kepadanya agar lembah itu disisihkan darinya, maka betapa besar kerugian orang-orang yang menghuni Jub al-Hazan. Mereka bersedih hati karena mendapatkan hukuman di dalam neraka, alih-alih rahmat dan surga Allah. Padahal mereka di dunia telah memperoleh ilmu untuk membaca Al-Quran, namun tempatnya justru neraka. Mereka pun menyesal dan berduka karena amalan yang telah dikerjakannya di dunia sia-sia belaka, dan tidak bermanfaat lagi pujian manusia. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari sabda junjungan kita Nabi SAW. Beramallah di dunia dengan ikhlas dan karena Allah. Penyakit-penyakit hati seumpamanya riya ini terlalu amat bahaya dan lebih besar mudaratnya dari segala penyakit di dunia. Penyakit-penyakit hati akan menyebabkan sebab penderitaan yang berkepanjangan. Kehidupan kita di atas dunia ini hendaklah diberi perhatian yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai perintah Allah. Dan kehidupan duniawi ini terlalu amat penting untuk dipersia-siakan dan dilumuri dengan dosa kedurhakaan dan maksiat kepada Allah. Semoga pengetahuan kita mengenai Jub al-Hazan semakin meluruskan hati dan meluruskan niat kita dalam berbuat kebaikan di dunia ini. Betapa mengerikannya Jub al-Hazan, sehingga neraka Jahannam pun memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari lembah ini. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat video singkat Muslim Spot terbaru kali ini. Tetap nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.